Hai Sobat Investor semua, selamat datang kembali di channel Jason Armus. Ya, jadi hari ini gue pengen nge-review soal investasi gue di Bitcoin selama 3 bulan, I think 3 bulan 3 minggu ya. Nah, bagaimana sih progres perjalanan gue selama 3 bulan 3 minggu ini di Bitcoin? Apakah naik ataupun turun? Nah, di video ini gue juga memberikan info juga di pertengahan menuju akhir. Nah, infonya tentang apa? Infonya itu tentang apakah gue harus memilih emas atau Bitcoin kalau seandainya disuruh milih. Buat sobat investor yang penasaran dengan jawaban gue, simak videonya setelah yang satu ini. Jadi, bagaimana sih perjalanan gue selama 2 bulan 3 minggu ini? Atau 2 bulan, I think 2 bulan 3 minggu ya. Nah, 2 bulan 3 minggu ini sebenarnya ada progres yang sangat signifikan. Oh iya, gue lupa. Sebelum gue masuk ke sana, gue coba disclaimer dulu ya. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Lanjut ya, reviewnya seperti apa. Nah, reviewnya ini sebenarnya gua dibandingkan dengan minggu sebelumnya, terakhir gue invest, itu ada progres yang sangat signifikan. Ya, sekarang keuntungan gue sekitar 8 atau 9 persenan lah gitu. Itu udah sangat signifikan sih gitu ya di Bitcoin. Dan gue juga seneng lah gitu ada progres. Tapi gue tetap harus keep fokus untuk invest terus secara rutin karena memang strategi itu yang gue pilih ya. Jadi penaikannya itu sangat signifikan. Kenapa sih itu bisa naik secara signifikan? Karena sebenarnya ya memang kalau market itu ketika dia sudah turunnya udah dalam banget kan, itu pasti akan ada momen-momen di mana dia akan berusaha untuk naik gitu. Berusaha untuk naik perlahan, lama-kelamaan dia akan naiknya balik lagi ke bullish trendnya. Menurut pendapat gue seperti itu berdasarkan masa lalunya ya, atau kinerja masa lalunya. Jadi ini merupakan hal wajar karena mereka mencoba untuk menstabilkan harga lagi dan ya udah keep naik gitu. Dan memang kan gue sebelumnya di review minggu lalu gue juga udah bilang kan bahwa pasti nih bakal ada penurunan dulu tapi nanti ujung-ujungnya naik. Ya bener kan, ternyata kejadiannya sekarang naik gitu ya. Memang sempat kemarin setelah udah gue profit itu sempat turun juga, tapi sekarang naik lagi bahkan sampai 9 persenan. Wow, gue berharap sih bisa lebih daripada itu. Nah, di saat kondisi seperti ini, langkah yang gue lakukan adalah top up lagi. Nah, top up caranya gimana? Caranya adalah lo pastiin dulu di aplikasi peluang itu lo udah top up dulu ya di e-wallet. Nanti abis itu ya udah tinggal lo klik beli aja. Kalau gue kan di Bitcoin kan, lo klik aja beli atau buy, terus habis itu masukin nominal investasinya berapa gitu. Misalkan gue masukin 30.000, sekarang kan gue invest 30.000 ya udah gue taruh 30.000, udah deh. Setelah itu selesai, prosesnya sangat mudah banget kan gitu. Nah, intinya sih sebenarnya di saat momen kayak gini, kenapa sih gue tetap top up? Padahal sebenarnya kan nunggu momennya turun dulu baru top up. Nah, karena strategi yang gue gunain itu adalah investasi rutin atau yang disebut dengan dollar cost averaging. Jadi investasi rutin ini tidak peduli mau gue naik, mau turun, gue tetap akan rutin. Itu adalah komitmennya juga gitu. Dan sekarang ya ada duit yang bisa gue sisihin, ya udah gue sisihin aja segitu. Intinya gue top up lah di saat kondisi seperti ini. Lantas apa sih info yang pengen gue kasih tahu di video ini? Nah, karena kan di setiap video gue bakal ada info juga kan. Nah, infonya adalah kalau misalkan gue disuruh milih Bitcoin atau emas, ya, dan gue harus memilih salah satu, yang akan gue pilih itu adalah Bitcoin. Kenapa Bitcoin? Padahal sebenarnya
pakar investasi di luar sana bakal milih emas lah pastinya. Contoh Ray Dalio, dia milih emas kalau misalkan dia harus memilih ya, padahal dia punya dua-duanya, karena dia menganggap bahwa sebenarnya emas itu ya jatuhnya kayak semacam safe haven. Kalau misalkan terjadi apa-apa di inflasinya meningkat atau inflasinya turunnya terlalu drastis, biasanya emas itu akan perform lebih bagus dibandingkan investasi yang lain gitu ya, karena dia sebagai pengaman itu udah cukup bagus lah gitu. Jadi kalau disuruh milih, mendingan dia milih itu. Kalau gue pribadi, gue milih Bitcoin. Kenapa gue milih Bitcoin? Karena gue sudah punya aset yang aman, yaitu di reksadana pasar uang. Aman di sini maksudnya apa? Aman maksudnya di sini adalah yang memiliki tingkat resiko kecil. Tingkat resiko kecil masih bisa turun nggak? Masih bisa, tapi turunnya nggak terlalu signifikan gitu loh, kecil lah gitu. Dan rata-rata dia cenderung untuk naik gitu ya. Nah, instrumen seperti ini cocok untuk instrumen defensif. Jadi gue nggak perlu lagi harus naruh di emas kalau seandainya ada pilihan ya. Karena lo harus pilih aset defensif sama aset ofensif. Kalau defensif lo udah ada di RDPU, ya udah gitu. Nggak harus lo punya emas juga. Tapi kalau lo punya emas ya nggak apa-apa juga, itu bagus gitu. Tapi kan ini tergantung isi kantong kalian itu seperti apa. Itu sih, kalau gue disuruh milih, gue akan tetap milih Bitcoin. Kenapa Bitcoin itu tetap gue pengen pilih? Karena secara growth aja, sempat ada yang nanya di kolom komen gue juga, itu kalau misalkan Bitcoin itu pada saat 2017 itu sampai nominal 11 juta ya. 11 juta satu Bitcoin. Kok dia bisa sampai sekarang sekarang tuh udah di atas dari 500 juta. Orang nggak percaya gitu. Padahal lu bisa lihat di datanya sendiri, lu cek di salah satu link yang gue temuin juga nih. Nah, itu dia Januari 2017, itu Bitcoin masih harga 11 juta, guys. Nah, sekarang lu lihat kan, beberapa tahun kemudian, sekitar 4 tahun kemudian, harga Bitcoin udah 500 juta. Gila, naiknya udah tinggi banget gitu. Jadi gue merasa kayak terlalu sayang aja sih kalau gue miss opportunity ini ya. Jadi gue ingin mendapatkan opportunity, tapi gue juga nggak bego, gue harus punya aset defensif juga. Nah, aset defensif gue adalah di reksadana pasar uang gitu ya. Gue kebetulan ada di emas juga, tapi ya kalau misalkan yang benar-benar harus milih, ya udah gue lebih milih ya untuk reksadana pasar uang aja, dan ini gue adalah Bitcoin gitu. Seperti itu sih. Itu menurut pendapat gue seperti itu. Kalau misalkan kalian lain pendapat dengan gue, nggak apa-apa. Itu sah-sah aja ya. Dalam investasi tidak ada yang paling benar, tidak ada yang salah ya. 100% itu nggak ada. Semua strategi mereka cocok tergantung kondisi-kondisi tertentu juga, tergantung kondisi entah secara market, secara isi kantong lu gitu. Nggak mungkin juga kan kayak gue bilang RDPU bagusnya nih lamsam teori gitu ya, lo taruh banyak dalam satu waktu, terus kantong lu nggak cukup gitu loh, nggak banyak, ya lu hasilnya sepetek. Kalau misalkan lu punya duit banyak ya syukur, tapi kalau misalkan lu nggak punya duit banyak, masa lu nggak invest? Kan nggak gitu, lu rutin aja. Jadi kayak gitu loh. Artinya strategi itu tidak ada yang salah, dalam investasi itu tidak ada yang oh ini pasti salah, ini yang paling benar, nggak ada. Jadi kalau kalian misalkan mau pilih emas, itu juga nggak apa-apa. Yang penting kalian berhasil investasi dengan strategi yang berbeda-beda. Itu aja sih guys. Kalau misalkan kalian setelah ini tertarik untuk invest di peluang ya, tepatnya di aplikasi peluang ya, mungkin kalian setelah ini mau investasi di Bitcoin atau mungkin di emasnya, kalian bisa pakai kode referral gue juga. Nah, nanti ketika kalian investasi minimum 1 juta, kalian bisa dapat kode referral, hadiah dari kode referral itu sekitar 15.000 sampai 1 juta. Lumayan kan buat nambah investasi kalian. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.